Baik, selamat malam Pak Ali. Di sini kami dari kelompok 5 akan melakukan presentasi mengenai hasil diskusi kami tentang enhancing decision making atau meningkatkan pengambilan keputusan. Nah, sebelum mulai untuk pemaparannya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota tim kami. Saya sendiri, Jonathan Pakpahan. Dan di sini ada Kak Kiagus Muammar Kautsar, kemudian ada Suci Fitriani, ada Ricci Nauli Juniarto, Kak Yulia Astriani, dan juga Aditya Rielisa Putri. Langsung masuk ke latar belakang. Nah, mungkin teman-teman di sini, kita semua pasti udah sering yang namanya itu mengambil keputusan, bahkan setiap hari, setiap saat, dan sampai detik ini juga. Misalnya kayak mau kuliah, ataupun misal mau mandi, atau mau ngerjain tugas, itu semua adalah pengambilan keputusan, yang dimana kita udah mikir bakal apa sih yang bakal kita lakukan selanjutnya setelah mengambil keputusan tersebut. Nah, tapi apa jadinya kalau misal pengambilan keputusan ini itu ada di dalam organisasi ataupun perusahaan? Tentunya ini tuh merupakan menjadi bagian yang sangat penting untuk keberhasilan organisasi ataupun suatu perusahaan. Apalagi kalau di suatu perusahaan itu ya lingkungan bisnisnya bakal terus berubah, kemampuan analisis datanya juga akan harus lebih unggul secara kompetitif dibanding perusahaan lainnya. Nah, tapi itu tidak hanya mengumpulkan dan menyimpan data, tapi di perusahaan itu butuh yang namanya alat-alat yang membantu manajer dalam membuat keputusan. Nah, misalnya contohnya di sini ada Decision Support System atau DSS dan juga Business Intelligence atau BI yang bakal kita bahas selanjutnya. Ini tuh semua dapat membuat wawasan yang lebih baik dari suatu perusahaan, dari meningkatkan efisiensi dan juga mengurangi resiko dalam pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya di sini ada tiga jenis keputusan dalam sistem informasi ataupun perusahaan dan organisasi. Ada keputusan tidak terstruktur, keputusan terstruktur, dan juga keputusan semi terstruktur. Nah, yang pertama itu adalah keputusan tidak terstruktur. Nah, keputusan tidak terstruktur ini adalah seperti yang kita lihat di sini itu adalah situasi yang kompleks ya, yang tidak dapat diprediksi karena di sini tuh bakal terus memberikan penilaian, evaluasi, dan wawasan untuk memecahkan masalah. Dan di sini juga tidak ada prosedur ataupun aturan yang jelas untuk menyelesaikannya. Misal contohnya aja di sini ada inovasi produk baru. Nah, seorang CEO ya, suatu perusahaan teknologi itu menghadapi tentang inovasi produk baru di suatu perusahaannya. Dan tentunya banyak ya perusahaan teknologi di luar sana yang dimana bakal bersaing satu sama lain. Nah, dalam hal ini CEO akan memberikan ya, penilaian dan evaluasi tentang tren industri maupun kebutuhan pelanggan, kemampuan tim, pengembangan produk baru tanpa adanya panduan yang pasti gitu. Jadi kayak melibatkan analisis mendalam aja dan pertimbangan berbagai faktor seperti resiko dan peluang jangka panjangnya nanti bagaimana, dan juga menentukan langkah strategis yang paling tepat itu bagi perusahaan bagaimana. Nah, selanjutnya ada keputusan terstruktur. Sini tuh bersifat repetitif, rutin, dan juga melibatkan prosedur yang udah pasti. Dan tentunya ini tuh untuk mencapai tujuan yang sudah kita tentukan. Nah, contohnya aja lagi, seorang manajer gudang, sebuah perusahaan distribusi misalnya, itu memutuskan kapan, berapa banyak suatu inventory atau produk bakal di restock setiap saat, berapa jumlahnya gitu, sesuai kebutuhan yang memang udah pasti. Nah, ini juga bisa diriset ya berdasarkan data-data penjualan yang ada sebelumnya dan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Nah, ini juga prosesnya sudah baku dan terstruktur, maka ini keputusannya dapat diambil secara cepat tanpa memerlukan analisis mendalam seperti yang keputusan tidak terstruktur tadi. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah keputusan semi terstruktur. Jadi di sini tuh keputusannya itu hanya sebagian aja yang dapat diselesaikan menggunakan prosedur standar, namun tetap membutuhkan penilaian atau pertimbangan tambahan karena adanya unsur ketidakpastian atau yang belum terdefinisi dengan jelas. Nah, contohnya di sini ada penetapan anggaran sebuah proyek yang dimana tentunya perusahaan itu memiliki prosedur umum kan untuk menghitung biaya operasional atau sumber daya yang dibutuhkan serta estimasi waktunya.
kapan. Nah, namun faktor-faktor lain ya banyak juga yang bakal dilihat seperti perubahan pasar, ya kan kayak tiba-tiba biaya itunya tidak terduga, biaya apa sih produksi gitu eh, atau perubahan yang memerlukan penilaian khusus gitu dengan prosedur baku. Ini tuh kayak menggabungkan analisis berbagai data dengan pertimbangan subjektif dari pihak yang memang berwenang. Nah, itu dia untuk tiga jenis keputusan dalam sistem informasi. Selanjutnya, bagaimana sih untuk mengambil keputusan di dalam suatu perusahaan ataupun organisasi? Di sini ada empat, yaitu adalah intelligence, design, choice, dan juga implementation. Nah, yang pertama itu adalah intelligence. Jadi di sini tuh kita harus tahu apa masalahnya, kita identifikasi masalahnya, dan kita kumpulkan informasi yang kira-kira memang sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Nah, misalnya contohnya aja ada suatu perusahaan yang kesulitan untuk menentukan produk apa yang bakal mereka mau launching karena memang kurangnya pemahaman tren dan juga analisis pasar dan juga preferensi pelanggan. Nah, maka apa yang dilakukan oleh tim di sini setelah mereka tahu masalahnya tadi itu apa, maka di sinilah si tim manajemen itu mengumpulkan data tentang tren pasar yang ada, preferensi pelanggan itu bagaimana, dan analisis kompetitornya. Nah, mereka bisa melakukannya dengan ya mengadakan survei pelanggan ya kan kayak ada kuesioner dengan si pelanggan atau dari suatu komunitas. Nah, kemudian ya mereka bakal mengumpulkan data-data yang memang sudah mereka lihat berdasarkan eh, suatu survei yang udah mereka lakukan dan analisis tren pasar tersebut. Kemudian setelah itu masuk ke desain. Nah, di sini itu kita bakal merancang suatu solusi yang udah kita sesuaikan dengan masalah yang kita hadapi di intelligence tadi. Nah, karena tadi kita udah tahu ya masalahnya itu tentang si perusahaan itu susah gitu kayak mau meluncurkan produk apa yang sesuai dengan kebutuhan preferensi pelanggan, maka di sini eh sinilah tadi kan udah ngumpulin survei. Nah, maka setelah tadi udah ngumpulin survei dilihat dong isi dari analisis surveinya itu apa aja. Seperti kayak mungkin dari si pelanggan ini tuh ada pengen fiturnya seperti A, ada fitur seperti B, desainnya mungkin ada pengen yang seperti A, B gitu dan berbagai macam-macam gitu ya variasi pelanggan. Itu juga bakal melihat harga serta memperhitungkan keunggulan produk apa yang bakal bisa dilihat dari rancangan-rancangan solusi yang ada gitu berdasarkan analisis yang udah dibuat tadi. Nah, kemudian ketiga itu adalah choice. Nah, di sini setelah tadi udah merancang apa aja solusi gitu kan dari berbagai macam analisis ya seperti tadi itu ada desain produk atau harga produk, fiturnya bagaimana. Sinilah untuk memilih solusi kira-kira yang mana yang mau diterapkan gitu. Karena kita juga udah lihat tadi bahwa banyak macam saran gitu ya dari si pelanggan yang udah disurvei dari segi fitur dan yang lain-lainnya. Disinilah tim itu mengevaluasi setiap dari yang udah lihat dari si per tiap pelanggan itu gimana. Nah, disinilah mereka melihat kalau misal si pelanggan A ini lebih banyak milih itu, itu berdasarkan biaya produksinya gimana, potensi keuntungan yang didapat tuh gimana, dan untuk adopsi pasar ke depannya gimana. Jadi, situlah mereka memilih alternatif yang menawarkan keseimbangan terbaik antara harga fitur dan daya tarik pelanggan. Jadi, setelah mereka udah milih, misal ternyata yang milih fitur desain atau harga sesuai survei ini itu lebih banyak ini gitu, lebih banyak yang A gitu misalnya oleh si pelanggan. Maka dari pertimbangan yang tadi juga udah dilihat, terus banyak juga yang milih itu ya, maka mungkin itu adalah solusi yang paling tepat buat tim gitu ya untuk memilih suatu solusi tersebut. Nah, jadi setelah mereka udah memilih analisis yang A gitu ya, misalnya, nah disinilah mereka yang keempat, di situ melakukan implementation atau mengimplementasikan solusi yang udah mereka pilih tadi sebelumnya. Sini ya pastinya tim udah mempersiapkan produksi sesuai yang udah dianalisis tadi.
terus perencanaan pemasarannya seperti apa, dan menentukan saluran distribusi yang sesuai untuk mempromosikan produk mereka tentunya. Ya, seperti kampanye iklan juga, dan untuk memastikan semua pihak yang terlibat ini tuh siap untuk peluncuran produk. Nah, setelah nanti diimplementasi, ya mereka tentunya bakal melihat apakah solusi dan pengimplementasian yang mereka buat ini itu udah benar atau udah sesuai gitu, atau berjalan dengan baik. Jadi kalau emang udah berjalan baik, ya maka keputusan atau solusi ini tuh bakal terus dijalankan ke depannya, serta juga bakal dianalisis secara real time. Nah, itu adalah empat pengambilan keputusan dalam sistem informasi ataupun perusahaan. Nah, selanjutnya ada persyaratan dalam pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan. Seperti yang disebutkan tadi, ini juga berhubungan dengan jenis dalam tiga jenis keputusan, yaitu ada terstruktur, semi terstruktur, dan juga tidak terstruktur. Bisa kita lihat di sini mungkin dari paling bawah adalah yang terstruktur. Ini biasanya dilakukan oleh operational management, individual employees, dan juga teams. Yang seperti yang kita lihat tadi juga, keputusan terstruktur ini kan yang memang jelas ya, dan memang repetitif dan rutin dilakukan. Nah, maka di sini itu adalah menentukan kelayakan lembur. Itu kan harus jelas ya kepada karyawan, kelayakan lemburnya gimana. Terus mengisi ulang persediaan atau inventory juga harus jelas berapa stok ataupun yang bakal diisi. Terus yang ketiga itu menawarkan kredit pada pelanggan, kira-kira mau berapa. Terus yang keempat itu menentukan penawaran khusus untuk pelanggan yang memang udah ditetapkan sesuai prosedur. Kemudian ada keputusan semi terstruktur. Ini juga tadi kita lihat bahwa dia ini adalah keputusan yang hanya sebagian aja gitu, yang dapat diselesaikan menggunakan prosedur standar. Ini bisa dilakukan oleh operational management juga, dan dia di sini tuh bakal mendesain rencana pemasaran seperti apa, terus mengembangkan anggaran departemen dan merancang situs web perusahaan yang baru. Kemudian yang terakhir, yang paling atas itu adalah keputusan tidak terstruktur. Ini tuh dilakukan oleh senior manajemen, biasanya yang udah paling atas gitu. Nah, di sini tadi kan dia itu situasi yang benar dan kompleks gitu ya, yang dimana tidak ada prosedur atau yang jelas untuk menyelesaikannya. Nah, di sini uh, dapat dilihat ya, di sini tuh contoh putusannya dapat menentukan masuk atau keluar dari pasar, terus menyetujui anggaran modal, dan menetapkan tujuan jangka panjang apa yang bakal ada di suatu perusahaan tersebut. Nah, mungkin itu pemaparan dari saya. Selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman saya, yaitu Suci. Oke, selanjutnya itu ada manajerial dan pengambilan keputusan di dunia nyata. Manajerial ini memiliki peranan penting pada suatu perusahaan, yaitu untuk melakukan pengambilan keputusan strategis dan melakukan pengelolaan terhadap timnya. Manajerial ini memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya secara efektif melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Manajer ini memiliki tanggung jawab yang beragam, mulai dari pengambilan keputusan hingga pemantauan implementasi solusi dari hasil keputusan. Kemudian terdapat klasifikasi peran manajerial. Yang pertama itu ada peran manajerial sebagai peran interpersonal, di mana manajer bertanggung jawab untuk menjalin hubungan dengan orang lain, baik di luar maupun di dalam suatu organisasi. Peran ini mencakup tiga subperan utama, yaitu sebagai figurehead atau simbolis, di mana seorang manajer bisa mewakili organisasi dalam acara formal, seperti seorang CEO yang menghadiri produk peluncuran baru untuk perwakilan resmi perusahaan. Dan juga manajer sebagai leader atau pemimpin yang bertugas mengarahkan, memotivasi, dan mengelola kinerja tim. Dan yang terakhir itu ada liaison atau penghubung, di mana seorang manajer dapat menjalin hubungan yang baik dengan pihak eksternal, seperti mitra bisnis atau komunitas. Yang kedua itu ada peran manajer sebagai informasional, di mana manajer bertugas untuk mengelola informasi yang relevan untuk mendukung operasional dan pengambilan keputusan pada suatu organisasi. Peran ini mencakup tiga subperan utama, yaitu sebagai monitor, pengamat, di mana manajer bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi tentang organisasi dari lingkungan eksternal, seperti manajer yang sedang memantau tren dan menganalisis data untuk menentukan strategi penjualan di masa yang akan datang.
Kemudian ada disseminator atau penyebar informasi, di mana seorang manajer harus bisa menyampaikan informasi penting kepada tim atau departemen lain untuk memberikan informasi pembaruan tentang kebijakan perusahaan kepada karyawan. Dan yang terakhir itu ada spokesperson atau sebagai juru bicara, di mana seorang manajer menyampaikan informasi kepada pihak eksternal, seperti seorang manajer humas yang memberikan pernyataan resmi kepada media tentang langkah strategis yang diambil oleh perusahaan. Kemudian ada peran yang ketiga yaitu pengambilan keputusan, di mana manajer berperan dalam membuat keputusan strategis dan operasional untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi berhasil. Peran ini mencakup 4 subperan utama, yaitu sebagai entrepreneur, wirausahawan, yang mendorong inovasi dan menciptakan peluang baru. Kemudian ada disturbance handler, penyelesai konflik, di mana seorang manajer harus bisa menangani masalah yang dapat menghambat operasional pada suatu organisasi. Misalnya, seorang manajer yang memediasi konflik antara dua departemen untuk menjaga produktivitas pada suatu organisasi. Kemudian ada research allocator atau pengelola sumber daya, di mana seorang manajer yang menentukan alokasi anggaran, tenaga kerja, dan waktu untuk melakukan tugas, seperti pada seorang manajer keuangan yang memutuskan alokasi anggaran untuk proyek-proyek strategis. Pertanyaan terakhir itu ada negosiator atau negosiator, di mana seorang manajer mewakili organisasi dalam bernegosiasi dengan pihak lain, seperti manajer yang bernegosiasi untuk harga dengan vendor untuk mendapatkan penawaran yang terbaik. Ketiga kategori peran ini saling melengkapi dan menjadi fondasi penting bagi manajer untuk mengelola organisasi secara efektif. Next, selanjutnya, selanjutnya itu ada model manajemen klasik dan kontemporer. Model klasik yaitu suatu manajemen yang dipelopori oleh Henry Fayol dengan menekankan fungsi-fungsi formal manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Melalui model manajer ini, manajer bekerja secara sistematis dan terstruktur, sehingga dapat fokus pada efisiensi dan stabilitas operasional. Namun, model klasik dianggap kurang fleksibel dan tidak mencakup aspek perilaku manusia yang lebih dinamis, sehingga sulit diterapkan dalam lingkungan yang cepat berubah. Kemudian ada model kontemporer. Model manajemen kontemporer ini menyoroti perilaku manajer yang lebih informal, adaptif, dan reaktif. Menurut Henry Binzer, manajer terlibat dalam banyak kegiatan yang terfragmentasi dan seringkali bergantung pada informasi ad hoc, serta komunikasi lisan. Penerapan model ini lebih cocok untuk lingkungan yang dinamis karena mendorong pengambilan keputusan yang cepat, namun bisa kurang sistematis dan reflektif dibandingkan pada model manajemen klasik. Next, pengambilan keputusan di dunia nyata. Keputusan berkualitas tinggi hanya dapat dicapai jika informasi yang digunakan memenuhi 4 dimensi utama yang memungkinkan manajer membuat keputusan yang lebih tepat dan optimal, sehingga dapat mendukung keberhasilan suatu organisasi. 4 dimensi utamanya itu terdiri dari akurasi, di mana informasi berupa data yang tersedia itu harus benar dan dapat dipercaya berdasarkan fakta yang ada di lapangan yang didapatkan oleh tim pada suatu organisasi. Kemudian, kelengkapan. Data-data yang telah dikumpulkan harus relevan tersedia secara utuh, secara lengkap, tanpa ada yang terlewat, dan tanpa ada yang termiss antara departemen lain dengan departemen lainnya. Kemudian ada ketepatan waktu, di mana dari data-data yang telah dikumpulkan harus dapat diterima oleh manajer untuk mendapatkan informasi secara tepat saat dibutuhkan. Kemudian yang terakhir itu ada konsisten. Data-data yang telah diterima dan dikumpulkan harus tetap stabil dan seragam di seluruh
yang tersedia pada suatu organisasi tersebut. Next. Di sini ada pengambilan keputusan otomatis berkecepatan tinggi. Yang pertama, keputusan otomatis dalam dunia digital. Dalam dunia, banyak sekali keputusan yang dibuat secara otomatis oleh sistem berbasis algoritma. Seperti pada Google, yang dimana untuk melakukan pencarian, yang dapat dilakukan secara hitungan detik. Dan juga ada platform perdagangan saham otomatis seperti Nyersey yang dapat mengeksekusi transaksi dalam waktu yang sangat singkat. Keputusan pada sistem ini dibuat tanpa keterlibatan manusia, di mana menggunakan algoritma sehingga memungkinkan efisiensi dan kecepatan yang jauh lebih tinggi melampaui kemampuan pengambil keputusan manual yang dilakukan oleh manusia. Kemudian ada penggunaan algoritma. Algoritma memainkan peran sentral dalam pengambilan keputusan secara otomatis, dengan secara tepat menentukan langkah-langkah yang harus diikuti untuk mencapai keputusan akhir. Algoritma ini menangkap semua tahapan kecerdasan, dari desain, pilihan, dan implementasi dalam proses pengambilan keputusan. Melalui proses yang berkecepatan tinggi dan basis data yang tersedia sangat besar, melalui sistem ini dapat memproses informasi dengan cepat untuk menghasilkan solusi optimal dalam berbagai situasi untuk melakukan pengambilan keputusan. Next. Selanjutnya, eh, risiko pengambilan keputusan otomatis. Tentunya, mm, jika kita melakukan pengambilan melalui mesin pencarian, itu terdapat risiko, terutama karena kecepatan yang seringkali melebihi kemampuan manajer untuk memantau dan mengintervensi dari data-data yang tersedia. Contohnya itu seperti pada kasus Flash Crash pada tahun 2010, ketika pasar saham Amerika Serikat mengalami penurunan drastis akibat perdagangan otomatis, sehingga menyebabkan gelombang besar penjualan dalam hitungan menit. Hal ini menunjukkan potensi bahaya dari keputusan otomatis yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia secara baik. Oleh karena itu, perlunya kehati-hatian dalam pengambilan keputusan otomatis. Melalui sistem otomatis, perlu kehati-hatian ekstra dalam pengoperasiannya untuk menghindari kerugian besar. Pengendalian tambahan diperlukan untuk memantau perilaku sistem secara terus-menerus, memastikan kinerjanya tetap sesuai dengan tujuan yang diharapkan, dan untuk melakukan intervensi jika terjadi gangguan atau anomali yang tidak terduga. Seperti tanpa kontrol yang tepat, keputusan otomatis dapat berdampak negatif terhadap suatu organisasi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya yaitu adalah business intelligence. Jadi apa itu business intelligence? Secara sederhana, business intelligence adalah tentang mengintegrasikan semua aliran informasi yang dihasilkan oleh perusahaan menjadi satu set data yang koheren untuk seluruh perusahaan, lalu dengan menggunakan alat pemodelan, alat analisis statistik, dan alat data mining, semua data ini dapat dipahami sehingga dapat membantu dalam pembuatan keputusan dan rencana yang lebih baik di dalam organisasi. Dalam organisasi, terdapat beberapa software business intelligence yang sering digunakan, seperti Microsoft Power Business Intelligence, Tableau, IBM Cognos, dan SAP Business Objects Business Intelligence. Next. Lalu yang selanjutnya adalah 6 elemen dari lingkungan business intelligence. Untuk yang pertama adalah data dari lingkungan bisnis, di mana di sini bisnis harus dapat menangani data terstruktur dan tidak terstruktur dari berbagai sumber, termasuk dari big data. Data perlu diintegrasikan dan diatur
sehingga dapat dianalisis dan digunakan oleh para pengambil keputusan di dalam organisasi. Dan selanjutnya itu adalah infrastruktur intelijen bisnis. Fondasi dasar dari bisnis intelijen sendiri adalah sistem basis database yang kuat, yang dapat menangkap semua data yang relevan untuk mengoperasikan bisnis. Data tersebut dapat disimpan dalam database transaksional atau juga dapat digabungkan dan diintegrasikan ke dalam gudang data perusahaan atau serangkaian pusat data yang saling terkait. Next. Lalu yang selanjutnya adalah perangkat analisis bisnis yang mencakup software yang digunakan untuk menganalisis data dan menghasilkan laporan, juga untuk menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh manajer dan melacak kemajuan bisnis menggunakan indikator dari kinerja utama organisasi. Lalu selanjutnya itu adalah pengguna dan metode manajerial. Perangkat keras dan perangkat lunak dari bisnis intelligence bergantung pada manusia yang menggunakannya. Manajer menggunakan metode manajerial untuk menetapkan tujuan dan menganalisis persaingan. Tanpa pengawasan yang baik, analisis dapat salah arah. Maka dari itu diperlukan kecerdasan manusia untuk mendapatkan hasil yang tepat. Next. Untuk selanjutnya itu adalah platform pengiriman seperti manajemen information system, decision support system, dan executive support system. Di mana di sini hasil dari bisnis intelligence dan analitik disampaikan kepada manajer dan karyawan berdasarkan kebutuhan mereka, seperti MIS, DSS, dan ISS. Dahulu, sistem-sistem ini tidak dapat berbagi data dan bekerja secara terpisah. Namun saat ini, perangkat bisnis intelijen yang terintegrasi dapat menggabungkan semua informasi tadi dan menyajikannya di platform desktop atau mobile yang digunakan oleh manajer. Lalu yang terakhir adalah user interface, di mana di sini organisasi cenderung memahami data lebih cepat melalui visualisasi seperti dashboard, scorecard, dibanding dari laporan berbasis teks. Software analisis bisnis saat ini memungkinkan pelaporan melalui perangkat mobile serta portal web perusahaan. Selain itu, software ini dapat berbagi informasi melalui media sosial secara langsung, sehingga mendukung pengambilan keputusan tanpa harus bertemu secara langsung. Eh, Untuk bagian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Aditya. Oke, selain analitik, bisnis itu bertujuan untuk memberikan informasi yang benar kepada para pengambil keputusan dan adanya alat bantu analitik ini
Nah, untuk mencapai tujuan tadi ada 6 fungsi ditentukan sebelumnya berdasarkan persyaratan dalam periode tertentu. Nah, biasanya laporan ini itu berisi data mengenai jumlah barang yang diproduksi untuk produksi. Tujuan dari program produk dalam pengambilan keputusan dan juga perbaikan untuk kedepannya. Yang kedua itu ada parameterized report atau laporan parameter filter untuk menampilkan data yang sesuai dengan keinginan. Nah, jadi pengguna tuh bisa memasukkan beberapa peta dan mengisolasi dari dampak parameter tadi. Misalnya tuh kita memasukkan parameter kayak wilayah dan juga waktu dalam sehari untuk melihat pola penjualan suatu produk bervariasi. Nah, nantinya laporan yang dihasilkan itu akan menunjukkan data relevan yang sesuai dengan wilayah dan waktu yang telah ditentukan tadi. Sehingga ini tuh akan membantu strategi pemasaran dan pengelolaan stok berdasarkan pola penjualan yang dihasilkan. Kemudian itu eh, yang ketiga itu ada dashboard atau scorecard. Nah, jadi ini tuh adalah alat visual untuk menyajikan kinerja data yang ditentukan oleh pengguna. Nah, namun dashboard itu lebih berfokus pada visualisasi data secara luas dan real time untuk memberikan gambaran umum dalam operasional. Nah, misalnya itu kayak menampilin metrik jumlah penjualan per wilayah dan tingkat kepuasan pelanggan. Nah, lain halnya dengan scorecard itu lebih berfokus pada pencapaian target spesifik dan memantau kinerja terhadap sasaran tertentu. Misalnya tuh kayak perusahaan tuh bisa nunjukin apakah target pendapatan dan efisiensi itu tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Lanjut. Selanjutnya itu yang keempat ada pembuatan laporan ad hoc query, search atau report creation. Jadi di laporan itu memungkinkan pengguna untuk membuat laporan sendiri berdasarkan query dan pencarian. Ad hoc query dan search itu berfokus pada permintaan atau pencarian data secara spesifik dalam sebuah database. Kalau report creation tuh lebih berfokus dalam menghasilkan laporan dari data tersebut. Nah, misalnya tuh ad hoc query dan search tuh misalnya kayak proses pengambilan data. Nah, jadi report creation-nya itu adalah hasil akhir dari proses pengambilan data tersebut untuk jadi dalam bentuk laporan yang bisa dianalisis. Kemudian yang kelima itu ada drill down. Nah, ini tuh merupakan kemampuan untuk berpindah dari ringkasan tingkat tinggi sampai ke tingkat rendah atau yang lebih detail. Nah, jadi dengan adanya drill down, pengguna tuh bisa melihat rincian atau data yang lebih spesifik berdasarkan kategori yang lebih luas. Misalnya proses pencarian data dari yang umum seperti total penjualan keseluruhan ke yang lebih spesifik seperti penjualan tiap wilayah dan bahkan tiap bulan. Terus yang keenam itu ada forecast, skenario, dan models. Nah, jadi ini tuh kemampuan untuk melakukan perkiraan linear dan analisis skenario bagaimana jika serta menganalisis dan menggunakan data alat statistik standar. Nah, forecasting itu berfokus pada prediksi sesuai dengan data yang sudah ada sebelumnya. Misalnya kayak suatu perusahaan tuh menggunakan data penjualannya selama 5 tahun terakhir untuk memprediksi penjualan selama 1 tahun ke depan. Nah, kemudian skenario analisis itu berfokus pada gambaran kemungkinan masa depan yang digunakan untuk merencanakan berbagai situasi. Lalu modeling itu berfokus pada pendekatan untuk memprediksi hasil berdasarkan variabel tertentu. Lanjut. Kemudian itu ada beberapa alat dan teknik pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada prediktif analitik. Nah, jadi teknik analisis ini tuh untuk memodelkan kejadian di masa depan dengan menggunakan data historis, statistik, dan asumsi untuk memprediksi tren ataupun perilaku di masa depan. Misalnya tuh dalam sebuah toko ingin memprediksi produk apa yang akan dibeli pelanggan. Nah, toko tersebut itu dapat menggunakan data pembelian sebelumnya untuk mengidentifikasi pola pembelian pelanggan, sehingga toko tersebut dapat mengirimkan tawaran khusus kepada pelanggan yang memiliki kemungkinan besar akan membeli produk tersebut.
Misalnya alat yang digunakan itu ada SPSS, SAS, Python, dan Tableau. Yang kedua itu ada Big Data Analytic. Nah, ini tuh merupakan proses menganalisis volume data secara besar yang berasal dari berbagai sumber, menemukan pola, tren, dan wawasan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Eh, Misalnya, sebuah toko akan mengumpulkan data-datanya dengan jumlah volume yang besar meliputi transaksi pelanggan, pencarian produk, dan aktivitas di media sosial. Dengan menganalisis data itu, toko itu bisa memberikan rekomendasi produk yang lebih personal kepada setiap pelanggan, sehingga meningkatkan peluang agar pelanggan dapat membeli lebih banyak produknya. Untuk alat yang digunakan itu misalnya pakai Apache Spark, Hadoop, dan lainnya. Lanjut. Yang ketiga itu ada operational intelligence dan analitik. Jadi ini tuh penerapan analisis terhadap data besar yang dihasilkan oleh perangkat seperti sensor, ponsel pintar, dan sistem pemantauan untuk memantau dan mengambil. Hal ini tuh memungkinkan organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan mengantisipasi masalah sebelum terjadi. Misalnya perusahaan minyak dan gas memanfaatkan intelijen operasional untuk pemeliharaan prediktif, sedangkan SNCV menggunakan sensor pada kereta dan jalur untuk mencegah kerusakan dan memastikan kelancaran operasional. Jadi dengan menganalisis data saat itu, organisasi itu bisa lebih cepat dan proaktif dalam menangani permasalahan. Alat yang digunakan itu misalnya IBM dan lainnya. Kemudian yang terakhir itu ada Location Analytic dan GIS atau Geographic Information System. Nah, penerapan analisis terhadap data lokasi untuk mendapatkan wawasan menggunakan informasi geografis seperti data dari ponsel, sensor, atau peta. Nah, hal ini tuh mendukung pengambilan keputusan, misalnya untuk menentukan audiens target untuk iklan seluler atau merencanakan perbaikan sistem utilitas. Kemudian JIS memungkinkan pemetaan dan pemodelan data lokasi untuk memperbaiki perencanaan seperti desain kota atau lokasi bisnis. Contohnya itu JIS digunakan untuk merancang bangunan di Singapura, meningkatkan respon terhadap bencana, memilih tempat terbaik untuk cabang bank atau terminal ATM, serta membantu pemerintah dan perusahaan dalam merencanakan dan mengelola sumber daya secara lebih efisien. Alat yang digunakan itu misalnya seperti Google Maps, API, dan lainnya. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada strategi manajemen untuk pengembangan BI dan kemampuan BA. Terdapat dua strategi utama yang diterapkan oleh perusahaan untuk meningkatkan kemampuan bisnis intelligence dan bisnis analytics. Yang pertama ada solusi terpadu satu atap. Ini tuh ketika perusahaan membeli semua perangkat keras dan perangkat lunak dari satu vendor yang sama, biasanya disebut sebagai one-stop shopping, di mana semua kebutuhan teknologi terpenuhi oleh satu penyedia seperti Oracle, IBM, atau SAP. Nah, keuntungannya adalah kompatibilitas sistem yang terjamin, proses yang sederhana, dan produknya lebih konsisten. Namun, jika vendor tersebut menaikkan harga, maka perusahaan mau tidak mau harus mengikutinya. Selanjutnya ada berbagai solusi vendor terbaik. Perusahaan dapat memilih produk terbaik dari berbagai vendor seperti Microsoft. Solusi ini menawarkan lebih banyak fleksibilitas, tetapi juga dapat menyulitkan integrasi antara berbagai sistem. Ada kemungkinan produk dari vendor yang berbeda tidak dapat berfungsi dengan baik secara bersamaan. Next. Selanjutnya ada dukungan keputusan untuk operasional dan menengah pengelolaan. Yang pertama ada dukungan keputusan untuk operasional. Pada tingkat operasional, keputusan yang diambil biasanya bersifat terstruktur dan rutin. Manajemen information system digunakan untuk menyediakan data yang sudah diprogram, sehingga memudahkan proses pengambilan keputusan yang bersifat berulang. Contohnya, menentukan jadwal produksi untuk memenuhi pesanan, menetapkan tingkat inventaris suku cadang, proses pemberian kredit otomatis kepada pelanggan berdasarkan data kredit yang ada. MSI memberikan laporan terstruktur yang membantu manajer operasional dalam membuat keputusan yang dilakukan setiap hari dengan menggunakan prosedur yang sudah ditetapkan.
Yang kedua, ada dukungan keputusan untuk manajemen menengah. Pada tingkat manajemen menengah, keputusan seringkali lebih kompleks dan mengandung unsur semi terstruktur. Decision support system digunakan sebagai alat analisis dan laporan yang fleksibel, membantu manajer menengah dalam mengambil keputusan strategis yang memerlukan analisis tambahan. Contohnya, untuk menganalisis penurunan kinerja dalam distribusi selama 6 bulan terakhir di suatu pusat terdistribusi. DSS ini memungkinkan manajer menengah untuk tidak hanya mengakses data terstruktur dari sistem distribusi perusahaan, tetapi juga dapat melakukan analisis lebih mendalam dengan menggabungkan informasi eksternal, wawancara, dan laporan lain yang tidak terstruktur. Yang terakhir ada dukungan keputusan semi terstruktur. Beberapa keputusan di tingkat operasional dan menengah bersifat semi terstruktur, yang berarti sebagian masalah dapat diselesaikan dengan data terstruktur. Sementara komponen lain memerlukan analisis lebih lanjut. DSS sangat berguna dalam pengambilan keputusan semi terstruktur. Contohnya untuk mencari penyebab dari penurunan efisiensi dalam pusat distribusi. DSS sendiri menyediakan data awal yang terstruktur, seperti laporan aktivitas dan efisiensi dari sistem distribusi. DSS juga memberikan alat untuk menggabungkan data eksternal, wawancara, atau informasi tambahan lainnya untuk memahami aspek yang tidak terstruktur. Dengan DSS, manajer dapat menyelesaikan masalah secara lebih komprehensif dan strategis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muammar. Baiklah, selanjutnya adalah dukungan keputusan untuk manajemen senior atau executive support system. Tujuan dari sistem dukung eksekutif atau executive support system ini adalah untuk membantu para manajer eksekutif tingkat C untuk fokus pada informasi kinerja yang sangat penting yang mempengaruhi profitabilitas dan keberhasilan perusahaan secara keseluruhan. Ada dua bagian dalam pengembangan ESS. Yang pertama yaitu diperlukan metodologi untuk memahami secara tepat apa informasi kinerja yang sangat penting untuk perusahaan tertentu yang dibutuhkan oleh para eksekutif. Dan yang kedua adalah diperlukan pengembangan sistem yang mampu menyampaikan informasi ini kepada orang yang tepat secara tepat waktu. Nah, saat ini metodologi terdepan untuk memahami informasi yang sangat penting yang dibutuhkan oleh para eksekutif perusahaan ini disebut metode Balance Scorecard. Next. The Balance Scorecard Framework ini merupakan suatu kerangka kerja untuk mengoperasionalkan rencana strategis perusahaan dengan berfokus pada hasil yang terukur pada 4 dimensi kinerja perusahaan, yaitu keuangan, proses bisnis, pelanggan, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Kinerja pada setiap dimensi ini diukur menggunakan indikator kinerja utama atau KPI atau Key Performance Indicator yang merupakan ukuran yang diusulkan oleh manajemen senior untuk memahami seberapa baik kinerja perusahaan pada setiap dimensi tertentu. Di sini dapat dilihat bahwa ada 4 dimensi yaitu finansial yang memiliki KPI cash flow, return on investment, financial result, return on capital employed, dan juga return on equity. Lalu ada dimensi business process yaitu dengan KPI number of activities, process execution time, accident ratios, resource efficiency, equipment downtime. Lalu ada dimensi learning and growth dengan KPI investment rate, illness rate, internal promotion percentage, employee turnover, dan juga gender ratios. Lalu dimensi keempat yaitu customers dengan KPI delivery performance, quality performance, customer satisfaction, customer loyalty, dan juga customer retention. Next. Lalu ada metode manajemen kinerja perusahaan lain. Metodologi manajemen populer lain yang terkait erat adalah manajemen kinerja bisnis atau business process management, bisa disingkat BPM. Awalnya ini didefinisikan oleh kelompok industri pada tahun 2004 yang dipimpin oleh perusahaan yang sama, yang menjual sistem perusahaan dan basis data seperti Oracle, SAP, dan IBM. BPM ini berupaya menerjemahkan strategi perusahaan secara sistematis, misalnya diferensiasi, produsen berbiaya rendah, pertumbuhan pangsa pasar, dan juga ruang lingkup operasi yang menjadi target operasional. Setelah strategi dan target ini diidentifikasi, serangkaian KPI ini dikembangkan untuk mengukur kemajuan terhadap target. Kinerja perusahaan ini kemudian diukur dengan
informasi yang diambil dari sistem basis data perusahaan. BPM ini menggunakan ide yang sama seperti balance scorecard, tapi dengan cita rasa strategi yang lebih kuat. Next. Sampai ke kesimpulan, yaitu tingkatan yang berbeda dalam suatu organisasi ini memiliki berbagai persyaratan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini dapat terstruktur, semi terstruktur, atau tidak terstruktur. Dengan keputusan terstruktur yang dikelompokkan pada tingkat operasional dan keputusan tidak terstruktur pada tingkat strategis. Ada 4 tahap dalam pengambilan keputusan, yaitu ada intelijen, desain, pilihan, dan implementasi. Sistem informasi mendukung manajer ini dengan menyediakan alat baru untuk memantau, merencanakan, memperkirakan, dan menanggapi lingkungan bisnis yang berubah. Intelijen bisnis dan analitik ini memberikan informasi yang benar dan hampir real time kepada para pengambil keputusan. Lingkungan intelijen bisnis ini terdiri dari data dari lingkungan bisnis, infrastruktur bisnis intelijen, perangkat bisnis analitik, pengguna, dan metode manajerial, platform pengiriman bisnis intelijen, dan antarmuka pengguna. Sistem mendukung keputusan ini eh, Sistem mendukung keputusan kelompok ini membantu orang yang bekerja sama dalam suatu kelompok untuk mengambil keputusan dengan lebih efisien. Lalu GDSS ini atau eh, memiliki fasilitas ruang konferensi khusus tempat para peserta yang menyumbangkan ide-ide mereka menggunakan komputer dan perangkat lunak yang terhubung ke jaringan. Mungkin sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian pemaparan kami mengenai materi pengambilan keputusan. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Nah, selanjutnya bakal ada sesi tanya jawab 10 pertanyaan. Mungkin bisa dimulai dari yang pertama. Ini dari Anissa Kairani dengan NIM 09031282227133 dari kelompok 4. Saya akan jawab pertanyaannya, yaitu bagaimana bisnis intelligence dapat membantu perusahaan memahami pola konsumsi pelanggan di masa lalu, memprediksi kebutuhan masa depan, dan menciptakan strategi yang lebih fokus. Jadi, dengan bisnis intelligence ini tentunya memang membantu perusahaan ya dalam melihat atau memahami kebiasaan belanja pelanggan di masa lalu dan juga prediksi masa depan. Nah, bagaimana sih caranya bisnis intelligence intelligence ini tuh dapat membantu hal tersebut? Ya, karena bisnis intelligence ini seperti yang sudah dijelaskan, dia bisa dapat menganalisis data secara real time menggunakan aplikasi-aplikasi data analitik seperti misalnya aja ada tadi disebutin Tableau atau Power BI dan lain-lainnya dan lain sebagainya yang bisa menganalisis data tersebut secara real time. Kemudian dengan menggunakan itu juga bisa melihat nih produk apa yang bisa dibeli, kapan mereka belanja dan seberapa sering si pelanggan itu bakal bertransaksi. Nah, dari sinilah si perusahaan itu tuh dapat mengetahui produk mana yang paling populer dan produk apa yang sedang tren sekarang ini. Misalnya jika ada produk yang memang dibeli menjelang liburan itu terus perusahaan itu bisa mempersiapkan stok lebih banyak untuk ya stok dengan barang yang memang berhubungan dengan liburan itu di masa depan atau prediksi kebutuhan di masa depan. Nah, misal kalau ada produk yang memang setelah dianalisis dan dilihat datanya menggunakan business intelligence itu ternyata kurang menarik pelanggan. Misal produk A ini sepertinya kurang menarik pelanggan dan tidak laku, maka dengan melihat data di business intelligence ini dengan menggunakan aplikasi data analytics tadi, itu bisa perusahaan gitu ya atau tim manajemen yang berperan dalam tersebut bisa langsung tidak menggunakan atau tidak memproduksi produk yang tidak laku tersebut. Jadi itu juga bisa memahami konsumsi pelanggan di masa lalu dan sekaligus memprediksi kebutuhan masa depan itu ya berarti tidak perlu restock produk itu lagi. Nah, selain itu business intelligence juga memanfaatkan analitik yang prediktif ya karena dia itu bisa membantu perusahaan memproyeksikan kebutuhan pelanggan yang lebih jelas gitu di masa depan.
seperti tadi yang udah disebutkan, kemungkinan layanan apa sih yang bakal diperlukan oleh si pelanggan, kapan waktu yang tepat untuk meluncurkan produk yang memang relevan dan sesuai dengan analisis-analisis tren yang sudah dianalisis menggunakan business intelligence. Nah, terus untuk menciptakan strategi yang lebih berfokusnya itu ya misalnya aja ya perusahaan udah tahu nih segmen pasar mana yang bisa menguntungkan atau saluran-saluran distribusi mana yang paling efektif. Nah, jadi ketika sudah dianalisis ya mereka sudah tahu dong bagaimana strategi yang bisa lebih berfokus untuk meningkatkan produk-produk mereka yang memang sudah jelas gitu dari segi analisis tren pasarnya, ke peminatan pelanggannya. Jadi bisa lebih tepat sasaran dan mengalokasikan sumber daya dan membuat strategi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan tersebut. Mungkin itu jawaban saya kepada Anissa Kairani. Mungkin nanti bisa disanggah atau ditambahi pada kolom chat. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan kedua. Ini dari Bimo Fatin Tamam dengan NIM 090312822279096 dari kelompok 4. Pertanyaannya adalah bagaimana metode balance scorecard dapat menangani keterbatasannya dalam mengukur indikator kinerja yang bersifat kualitatif seperti kepuasan pelanggan atau inovasi. Lalu bagaimana hal ini juga mempengaruhi keefektifan ISS dalam pengambilan keputusan strategis. Nah, seperti yang kita tahu, kalau metode balance scorecard ini kan punya beberapa indikator ya yang penting seperti misalnya kepuasan pelanggan, tingkat inovasi, maaf, seperti keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, meskipun beberapa indikator ya seperti tadi kepuasan pelanggan yang atau tingkat inovasi yang bersifat kualitatif, BSC biasanya menyarankan penggunaan indikator yang lebih terukur dan konkret untuk mengubah kualitatif menjadi lebih kuantitatif atau bisa dinilai secara objektif. Nah, untuk mengukur kepuasan pelanggan, misalnya BSC atau Balance Scorecard ini tuh bisa menggunakan indikator survei kepuasan, Net Promoter Score atau NPS, atau jumlah keluhan yang diterima. Nah, indikator-indikator ini tuh bakal memberikan gambaran yang lebih konkret atau nyata yang meskipun intinya berkaitan dengan persepsi pelanggan. Sedangkan untuk inovasi perusahaan itu bisa menggunakan metrik seperti jumlah produk baru yang diluncurkan, waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan produk baru, atau persentase pendapatan yang berasal dari produk baru tersebut. Nah, melalui cara-cara ini itu bisa meningkatkan inovasi atau kepuasan dari si pelanggan karena konsep yang tidak bisa langsung diukur itu tidak dengan angka itu BST mampu mengubahnya menjadi metrik yang lebih bisa dipantau dan diukur. Nah, terus pengaruhnya terhadap ISS itu atau Executive Support System ya itu kan fungsinya untuk membantu pengambilan keputusan strategis ya yang tentunya itu sangat tinggi dan paling kompleks untuk pengambilan keputusan. Nah, jadi ISS itu dapat mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk memberikan informasi yang lebih relevan bagi para pengambil keputusan. Nah, dengan menggunakan balance scorecard ini juga sebagai framework, ISS itu bisa mengintegrasikan indikator kinerja yang lebih terukur, termasuk yang bersifat kualitatif yang seperti sudah disebutkan di pertanyaan. Contohnya aja ya, data mengenai kepuasan pelanggan dan inovasi akan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang posisi perusahaan dalam konteks jangka panjang dan bukan hanya berdasarkan hasil keuangan semata. Nah, selain itu juga BSC dapat membantu memastikan bahwa keputusan strategis ya yang diambil itu tidak hanya berfokus pada jangka pendek aja, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek penting yang mendukung pertumbuhan dan daya saing perusahaan seperti kepuasan pelanggan dan inovasi. Nah, jadi intinya integrasi antara CBSC dan juga ISS ini tuh tentunya dapat meningkatkan keefektifan pengambilan keputusan strategis, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Karena memang memberikan gambaran yang lebih seimbang dan komprehensif tentang kinerja perusahaan. Sehingga keputusan yang diambil pun dapat sesuai dengan tujuan jangka panjang si perusahaan. Mungkin demikian dari saya untuk menjawab pertanyaan satu dan pertanyaan dua dari Anissa Kairani dan Bimo Fatin Tamam. Selanjutnya mungkin pertanyaan tiga akan dijelaskan dan dijawab oleh
teman saya. Baiklah, selanjutnya adalah pertanyaan ketiga oleh Putri Mutiara Arini dengan NIM 090318222092 dari kelompok 2. Itu dalam menghadapi volume data yang sangat besar, bagaimana sebuah organisasi dapat mempertahankan kualitas dan akurasi data dalam sistem bisnis intelijen tanpa menurunkan kecepatan dan efisiensi proses analisis. Untuk menjaga kualitas akurasi data dalam sistem bisnis intelijen tanpa mengorbankan kecepatan dan efisiensi, perusahaan ini dapat menerapkan proses pembersihan data otomatis, mungkin seperti menggunakan alat ETL, yaitu extract, transform, dan load, dan membangun arsitektur data yang terdistribusi untuk data yang lebih tidak terpusat, lalu dan mengadopsi kebijakan data governance yang kuat seperti pengelolaan metadata, data, dan juga audit yang berkala untuk memastikan konsistensi. Infrastruktur berbasis cloud yang scalable supaya tidak stagnan, dan juga analisis real time menggunakan streaming analytics, dan penerapan teknologi AI untuk deteksi serta validasi data yang dapat mempercepat pemrosesan sambil memastikan konsistensi. Lalu untuk pengelolaan ini modular dan pemantauan kinerja ini menggunakan Key Performance Indicator Data Quality serta pelatihan tim untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya data berkualitas dan juga berkontribusi signifikan. Dengan pendekatan ini, perusahaan ini dapat mengelola volume data yang besar secara efisien sambil mempertahankan standar kualitas yang tinggi dalam perusahaan tanpa mengorbankan kecepatan dan juga efisiensi, sehingga dapat menghasilkan eh, kualitas yang efektif dan juga efisien. Mungkin itu jawaban dari saya. Untuk selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Lalu selanjutnya di sini pertanyaan keempat dari saudara M. Aziz Irwansyah dengan NIM 0903 128 2227 dari kelompok 3. Dalam penggunaan Big Data Analytics, bagaimana peran drill down dapat membantu dalam identifikasi pola yang tersembunyi dari data besar? Apa resiko yang mungkin muncul jika hanya bergantung pada teknik ini? Jadi, eh, drill down merupakan teknik analisis data yang berguna untuk menggali informasi dari data umum ke detail yang lebih spesifik. Dalam Big Data Analytics, teknik drill down memungkinkan analis memulai dari data ringkasan atau data agregat, misalnya seperti total penjualan perusahaan secara keseluruhan, lalu mempersempit fokus ke detail seperti performa di setiap wilayah, kategori produk, atau periode waktu tertentu. Misalnya, jika total penjualan nasional tampak stabil, drill down di sini dapat mengungkap pola bahwa beberapa wilayah mengalami pertumbuhan tinggi, sementara yang lain mungkin dapat justru menurun. Dengan menggali lebih dalam, analis dapat menemukan penyebab spesifik seperti wilayah tertentu yang tidak menjalankan promosi atau kategori produk tertentu yang kurang diminati di pasar lokal, dalam contoh tadi. Teknik drill down juga dapat membantu mengungkap peluang baru, misalnya dengan melihat pola preferensi pelanggan berdasarkan data dan demografi yang lebih rinci. Dengan demikian, drill down tidak hanya membantu dalam menyelesaikan masalah, namun juga memberikan output yang strategis untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat dan terarah. Namun juga terdapat beberapa resiko yang dihadapi analis jika terlalu bergantung pada teknik ini. Yang pertama adalah kehilangan konteks besar, di mana dengan teknik drill down sendiri yang fokus pada detail yang sangat spesifik, sehingga dapat mengabaikan gambaran besar dari data yang ada.
Hal ini dapat menyebabkan analis atau pengambil keputusan organisasi kehilangan pemahaman yang lebih luas mengenai tren atau faktor-faktor lain yang relevan dalam secara keseluruhan. Lalu selanjutnya adalah overfitting data. Teknik ini membuat data terlalu terfokus pada rincian yang mungkin tidak relevan secara signifikan dalam keseluruhan analisis. Dengan menggali terlalu dalam ke dalam data tertentu, hasilnya dapat beresiko overfitting, di mana temuan tersebut hanya berlaku untuk dataset yang sedang dianalisis dan tidak dapat digeneralisasi untuk kondisi yang lebih luas. Lalu selanjutnya adalah pemborosan waktu dan biaya. Proses dari teknik ini dapat memakan waktu dan sumber daya yang signifikan. Dalam Big Data Analytics, semakin banyak data yang digali, maka semakin banyak juga waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk menganalisis setiap detail. Jika tidak ada prioritas, fokus, atau manfaat yang jelas, analisis ini bisa menjadi tidak efisien serta membuang sumber daya yang seharusnya dapat digunakan untuk menganalisis hal yang lebih penting. Selanjutnya adalah resiko interpretasi data yang bias. Teknik dari drill down ini beresiko menghasilkan bias dalam interpretasi data ketika analisis dilakukan tanpa mempertimbangkan asumsi atau perspektif yang berbeda. Kesimpulan yang diambil dapat mempengaruhi pandangan atau harapan analis, dapat dipengaruhi oleh pandangan atau harapan analisis itu sendiri. Misalnya jika analis hanya fokus pada penurunan penjualan pada periode tertentu, tanpa mempertimbangkan faktor eksternal seperti musim atau tren industri. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir adalah data noise. Teknik ini memperbesar noise atau fluktuasi kecil yang sebenarnya tidak signifikan. Ketika data digali terlalu dalam, variasi kecil yang mungkin tidak berpengaruh pada keputusan akhir bisa menjadi terlalu diperhatikan. Sementara faktor-faktor yang lebih penting malah justru dapat diabaikan. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Jika ada sanggahan boleh diberikan di kolom komentar. Oke, yang terakhir itu ada pertanyaan 5 dari Saudari Risma Nuraini dari kelompok 2. Pertanyaannya itu jelaskan bagaimana peran manajerial yang terdapat pada teori Henry Mintzberg, khususnya pada figurehead dalam peran interpersonal, monitor dalam peran informatif, dan entrepreneur dalam peran pengambilan keputusan, serta saling melengkapi dalam mendukung aktivitas manajerial. Hmm, berdasarkan yang telah saya jelaskan sebelumnya, tadi ada 3 peran manajerial, yaitu ada figurehead dalam peran interpersonal, monitor atau pengamat dalam peran informatif, serta entrepreneur dalam peran pengambilan keputusan. Ketiga peran ini dapat saling melengkapi untuk menciptakan manajemen yang efektif melalui kombinasi simbolisme, pengelolaan informasi, dan inovasi untuk menciptakan strategis yang dapat berguna untuk suatu organisasi. Sebagai figurehead, manajer bertindak sebagai simbol organisasi dalam kegiatan formal maupun seremonial. Peran ini penting untuk menciptakan citra profesional yang dapat membangun reputasi suatu organisasi dan dapat meningkatkan percayaan pihak internal maupun eksternal terhadap organisasi tersebut. Kemudian, manajer sebagai monitor, di mana manajer bertugas mengumpulkan informasi penting dari lingkungan internal maupun eksternal untuk mendukung operasional. Melalui peran ini, memungkinkan manajer memahami tren yang sedang terjadi saat ini, kemudian tantangan apa yang terjadi di lingkungan, serta peluang yang relevan yang dapat diterapkan pada organisasi. Kemudian yang ketiga itu ada entrepreneur, kewirausahaan dalam peran keputusan.
di mana manajer ini bertindak untuk menciptakan suatu peluang baru dan mendorong inovasi dalam organisasi. Peran ini mencakup identifikasi kebutuhan pasar, pengembangan produk baru, maupun pencarian strategi operasional yang lebih efisien, di mana ketiga peran ini saling terhubung untuk menciptakan keputusan strategis, yaitu manajer sebagai simbolisme sebagai figurehead dapat memperkuat kepercayaan stakeholder, memberikan legitimasi pada inisiatif inovatif yang diambil dalam peran entrepreneur. Kemudian informasi yang dikumpulkan oleh manajer pada saat datang ke kegiatan di luar itu dapat dimonitor untuk memberi landasan untuk menciptakan peluang inovasi baru dalam peran entrepreneur, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih relevan dengan keadaan dan sesuai dengan tren saat ini. Ketiga peran ini menunjukkan bagaimana seorang manajer harus mampu menjalin hubungan, memahami informasi yang beredar, dan menerapkannya dalam bentuk inovasi untuk menjaga relevansi organisasi di lingkungan. Adapun kolaborasi antar peran interpersonal, informatif, dan pengambilan keputusan ini memastikan manajer tidak hanya memahami tantangan yang ada, tetapi juga mampu bertindak secara efektif untuk menghadapi dan memanfaatkan peluangnya demi kelancaran organisasi. Mungkin sekian jawaban saya mengenai pertanyaan Risma. Apabila ada sanggahan atau tanggapan dari Risma, bisa ditulis di kolom komentar. Kemudian ada pertanyaan untuk sesi kedua. Pertanyaannya ini dari Saudari Adeliani dari kelompok 6. Em, Kenapa keputusan semi terstruktur lebih sering muncul di level manajemen menengah, bukan di level atas ataupun bawah? Berdasarkan yang telah dijelaskan di materi sebelumnya, keputusan semi terstruktur ini lebih sering muncul di level manajemen menengah karena keputusan ini memerlukan suatu kombinasi antara data kuantitatif dan penilaian kualitatif, di mana pengambilan keputusan adalah keputusan yang didapat dari sebagian dengan memecahkan model atau data yang ada, tetapi juga membutuhkan intuisi, pengalaman, atau pertimbangan subjektif untuk melengkapinya. Manajemen menengah bertugas menjembatani strategi dari level atas dengan operasional di level bawah. Sehingga pada level menengah harus menyesuaikan arahan strategis perusahaan dengan kondisi operasional yang ada. Sehingga banyak keputusan di tingkat ini tidak sepenuhnya terstruktur. Sebagai contohnya, seorang manajer menengah di perusahaan retail mungkin memerlukan keputusan berupa stok tambahan yang harus dipesan untuk toko tertentu selama musim liburan. Data penjualan tahun sebelumnya dan tren saat ini dapat memberi panduan berupa aspek terstruktur, tetapi faktor eksternal seperti perubahan preferensi pelanggan atau kondisi ekonomi setempat harus memerlukan analisis tambahan yang bersifat subjektif, yaitu aspek tidak terstruktur. Dan juga pada level atas, keputusan biasanya bersifat tidak terstruktur, seperti menerapkan visi perusahaan atau strategi 5 tahun ke depan, yang seringkali melibatkan ketidakpastian besar dan minim data konkret. Di sisi lain, level operasional lebih fokus pada keputusan terstruktur, seperti menjalankan jadwal kejaharian atau proses produksi yang mengikuti prosedur standar. Oleh karena itu, sifat tanggung jawab manajemen menengah menjadikan keputusan semi terstruktur lebih dominan pada level ini. Mungkin segitu jawaban saya untuk pertanyaan dari Saudari Adel. Apabila ada tanggapan bisa ditulis di kolom komentar. Jadi selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan ketujuh dari Saudari Tarisha Ispahan dari kelompok 6.
yaitu bagaimana analitik predictive analytics dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas operasional intelligence, khususnya dalam konteks bisnis yang melibatkan data real time. Jelaskan dengan contoh konkret dan identifikasi potensi hambatannya. Predictive analytics dapat meningkatkan efektivitas operasional intelligence dengan memanfaatkan data historis dan real time untuk menghasilkan prediksi yang mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan berbasis data. Untuk contoh secara konkretnya yaitu misalkan sebuah perusahaan kereta api menggunakan sensor pada rel dan kereta untuk mengumpulkan data operasional secara real time. Dengan menggunakan predictive analytics, data tersebut akan dianalisis untuk memprediksi potensi kerusakan pada jalur atau komponen kereta. Prediksi ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan pemeliharaan secara proaktif sehingga dapat mencegah kecelakaan atau gangguan operasional yang lebih besar. Untuk potensi hambatannya ada dari beberapa sisi. Yang pertama, dari kualitas data. Predictive analytics sangat bergantung pada data yang akurat dan bersih. Jadi kalau datanya kurang lengkap, tidak lengkap, atau bahkan salah, itu dapat menghasilkan prediksi yang keliru. Dari sisi kompleksitas integrasi, penggabungan data real-time dan data historis membutuhkan infrastruktur TI yang canggih dan kompatibilitas sistem yang baik. Sedangkan dari sisi resistensi organisasi, penerapan analitik yang canggih ini seringkali menghadapi resistensi dari karyawan yang tidak terbiasa dengan teknologi baru. Dari sisi biaya, pembangunan dan pemeliharaan sistem analitik membutuhkan investasi yang besar, baik dalam perangkat keras, perangkat lunak, maupun pelatihan karyawan. Mungkin hanya itu jawaban saya untuk pertanyaan nomor 7. Apabila ada sanggahan, boleh ditulis di kolom komentar. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-8 dari Saudari Dea Fitri Sabrina dari kelompok 1. Apakah ada potensi bias dalam algoritma pengambilan keputusan otomatis dan bagaimana perusahaan dapat memitigasi hal tersebut? Eh, Bias dalam algoritma pengambilan keputusan itu sangat mungkin terjadi apabila data yang digunakan berasal dari data historis yang tidak representatif, desain model yang digunakan tidak seimbang, atau preferensi tidak sadar dari pembuat model. Nah, perusahaan dapat melakukan beberapa hal untuk memitigasi hal ini, yaitu dengan menggunakan data yang beragam dan representatif untuk melatih algoritma, melibatkan auditor independen untuk mengevaluasi model secara berkala, mengintegrasikan mekanisme validasi dan pengujian transparansi dalam proses pengembangan algoritma, melakukan pelatihan ulang model secara berkala untuk mengurangi bias yang berkembang dari data baru, dan menerapkan kebijakan etika AI yang jelas untuk memastikan keputusan algoritma sejalan dengan nilai perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pertanyaan ke-9 itu bagaimana perusahaan dapat menggunakan parameterized reports untuk mempercepat pengambilan keputusan dalam kondisi darurat dari Dila Okta Dwi Putri dengan NIM 0903 1282126075 dari kelompok 1. Jadi perusahaan tuh bisa menggunakan parameterized report untuk menghasilkan laporan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik yang diperlukan dengan memanfaatkan beberapa parameter inputan tertentu, misalnya wilayah, waktu, atau jenis data lainnya. Nah, hal ini tuh bisa membantu perusahaan untuk menyaring informasi yang sesuai atau relevan dalam waktu yang singkat, terutama ketika dalam kondisi darurat. Nah, dalam situasi darurat seperti misalnya tuh permasalahan logistik, perusahaan tuh terkadang menghadapi tekanan untuk sesegera mungkin mengetahui penyebab dan mencari solusinya. Misalnya, jika ada pengiriman barang yang tertunda, manajemen itu bisa menghasilkan laporan hanya untuk wilayah tertentu, misal seperti Bandung, atau jenis barang tertentu seperti barang elektronik, dengan mengatur parameter seperti lokasi atau jenis barang. Nah, dengan adanya parameter ini, laporan itu akan lebih terfokus dan dari manajemen itu bisa langsung melihat data yang relevan seperti stok ketersediaan, status pengiriman, ataupun kendala transportasi di wilayah tersebut. Informasi ini tuh akan membantu untuk memahami masalah lebih cepat, misalnya apakah penyebabnya itu dari kehabisan stok, rusaknya kendaraan, ataupun dari faktor cuaca. Nah, setelah mengetahui penyebabnya tadi, manajemen tuh kemudian bisa mengambil langkah ataupun keputusan yang lebih cepat dan tepat, seperti mengalihkan barang dari gudang lain ataupun menggunakan rute pengiriman alternatif.
Kemudian untuk pertanyaan terakhir, itu dari Sheila Adelia dari kelompok 3. Jelaskan bagaimana fleksibilitas yang ditawarkan oleh solusi berbagai vendor dapat mempengaruhi integrasi sistem dalam perusahaan dan berikan contoh nyatanya. Jadi fleksibilitas yang ditawarkan oleh solusi dari berbagai vendor ini memungkinkan perusahaan untuk memilih alat ataupun sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan spesifik yang dibutuhkan. Misalnya itu memilih software yang unggul dalam bidang tertentu seperti ERP untuk keuangan, CRM untuk manajemen pelanggan, ataupun sistem logistik untuk pengiriman. Nah, dengan menggunakan solusi ini, perusahaan itu bisa mengoptimalkan performa di setiap bagian operasional. Namun fleksibilitas ini tuh mempengaruhi integrasi sistem dalam perusahaan, terutama jika solusi dari vendor berbeda tidak dirancang untuk saling terhubung. Tantangan integrasi ini muncul karena setiap vendor itu mungkin menggunakan format data, protokol komunikasi, atau arsitektur sistem yang berbeda-beda. Jadi ketika sistem tidak terintegrasi dengan baik, data antar sistem itu tidak mengalir secara otomatis. Ini menyebabkan efisiensinya itu menurun dan juga meningkatkan risiko data di mana informasi itu akan terisolasi di satu sistem eh, dan tidak dapat diakses oleh yang lain. Contoh nyatanya itu misalnya perusahaan retail besar yang menggunakan SAP sebagai ERP untuk manajemen inventaris, Salesforce untuk CRM guna mengolah hubungan pelanggan, dan juga Oracle untuk pengelolaan gudang. Nah, jika ketiga sistem itu tidak terintegrasi, maka data pelanggan di Salesforce itu tidak akan otomatis terhubung ke SAP, sehingga nantinya prediksi kebutuhan stok atau pemrosesan pesanan pelanggan memerlukan langkah manual. Namun, jika halnya terintegrasi dengan baik seperti menggunakan middleware atau API, perusahaan itu bisa langsung memastikan data pelanggan dari Salesforce langsung memperbarui sistem inventaris di SAP dan memicu pengiriman melalui Oracle sehingga operasional nantinya akan lebih efisien dan akurat. Mungkin dari Sheila dan juga Dila, kalau misalnya ada kesanggahan boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang udah melakukan pemaparan materi dan juga sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Dan ini merupakan akhir dari presentasi kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan mengenai materi tentang intention decision making ataupun pengambilan keputusan ini. Sebelum menutup, izinkan saya memberikan pantun. Bunga mawar, bunga selasih, warnanya cerah tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat buat kita semua.